Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Pada brosur kali ini membahas tentang ikhlas. Mohon dijelaskan kembali apa definisi dari ikhlas itu, Ustaz. Baca aja brosurnya, tinggalkan ketik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Terus berikutnya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Mukhlishal lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Si mukhlishal lahuddin. Terus. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Sudah paham? Ikhlas itu suatu amal perbuatan yang dilakukan murni hanya mengharap ridhonya Allah, tidak ada harapan-harapan lain. Maka pada itu kan, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin. Mukhlishal lahuddin. Jadi diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Tidak ada pamrih-pamrih lain. Betul-betul hanya mengharap ridhonya Allah. Maka pada surat Al-An'am 163 tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya mengharap ridhonya Allah. Dan diperintahkan qul lillahi a'budul mukhlishal lahuddin. Itu katakanlah Muhammad, ya, saya hanya diperintah untuk menghambakan diri kepada Allah dengan mukhlishal lahuddin, ya, betul-betul murni melaksanakan agama Allah tanpa harapan apapun. Maka dalam hadis-hadisnya kan banyak kan, ada orang berjuang mencari pahala, samping itu juga mencari nama di mata manusia. Tanyakan pada Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kamu nggak dapat apa-apa. Kalau beramal karena Allah itu jangan dicampur aduk dengan yang lain. Ya, kalau kita beramal untuk mengharap ridha Allah dan untuk mengharap balasan dari manusia, Allah lepas tangan, minta balasan kepada manusia yang kamu berbuat riya, yang kamu pamerkan amalanmu kepada manusia tadi, kamu minta balasan pada manusia yang kamu tunjukkan amalmu tadi. Kalau kepada Allah ya hanya kepada Allah, jangan ada yang lain-lain. Allah tidak mau disekutukan dalam segala hal, termasuk
orang beramal kok di samping mengharap ridhonya Allah ada harapan-harapan lain dari manusia. Allah tidak sudi campur tangan, lepas tangan Allah. Jadi ikhlas itu suatu perbuatan yang hanya dilakukan hanya mengharap ridhonya Allah. Tidak ada harapan lain. Ya, maka tadi ada juga kan ada 3 kelompok manusia. Amaliyah dohiriyahnya baik. 1 orang dermawan, 2 orang alim yang menyebarkan ilmunya, ya, yang orang dermawan tadi mengeluarkan hartanya untuk suka berderma, sedekah dan sebagainya. Yang 1 pejuang, ya, pemberani perang melawan orang kafir, ya, tapi tujuannya bukan murni karena harapan dari ridha Allah, ya. Orang yang dermawan tadi biar disebut dia dikenal bahwa dia adalah seorang dermawan. Orang alim dia disebut dia ulama besar. Pemberani tadi sudah mati syahid dalam peperangan dan namanya disebut-sebut dia sebagai seorang pahlawan. Nah, kalau itu memang yang itu diharapkan itu semua sudah didapat. Sudah dapat, kamu sudah disebut-sebut sebagai seorang pahlawan, sampai kamu kuburnya pun dikubur makam pahlawan, gitu kan? Kamu juga disebut orang ulama besar, disebut oleh manusia. Bahkan kamu orang dermawan, ketika kamu mati yang memberi sambutan merasa kehilangan karena kehilangan seorang dermawan yang suka memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan kamling dan sebagainya. Nah, itu sudah disebut semua. Ya, kalau itu yang kamu dapatkan, yang kamu harapkan sudah didapat semua. Nah, di hadapan Allah kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau orang beramal hanya karena Allah, di sisi Allah kamu akan dapat balasan sesuai dengan yang kamu niati, yaitu mendapat ridhonya Allah. Ya, di tengah-tengah manusia kamu pun tidak bisa dilupakan. Nah, ini maka siapa mengharapkan, ya, bagian di akhirat ditambah oleh Allah, dunianya disertakan. Tapi orang yang mengharapkan hanya nama, bahagian di dunia ini, sebutan di dunia, diberikan oleh Allah. Apa yang kamu harapkan itu? Tapi di sisi Allah, wa malahu fil akhirati min nasib. Di sisi Allah kamu tidak ada apa-apa, tidak dapat bagian apa-apa. Ya. Maka betul-betul beraktivitas itu hanya mengharap ridha Allah semata. Ya. Coba dibaca surat Asy-Syura ayat 20, diingat kembali itu. Jadi jangan salah niat, kita beramal itu jangan salah niat. Kalau niatmu karena Allah, di samping mendapat pahala dari Allah ditambah kamu. Mungkin dari manusia kamu juga mendapatkannya, ya, sebutan-sebutan dari manusia juga dapat. Artinya kalau kamu harap yang di akhirat, dunianya disertakan. Tapi kalau yang kamu kejar hanya dunia saja, diberikan sebagian. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Ya, dibaca. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ya kan? Di orang kalau beramal itu mengharap keuntungan di akhirat, ridhonya Allah, akan ditambah, duniamu disertakan. Tapi kalau kamu berapal, berbuat, melakukan aktivitas hanya dikehendaki memperoleh dunia,
sebagian dunia yang kamu ingini diberikan oleh Allah, sebagian, tidak semuanya diberikan, tidak. Tapi di akhirat nggak dapat bagian apa-apa karena memang yang diinginkan dunia. Maka di akhirat kata Allah, wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada baginya bagian di akhirat. Jadi nasib itu bagian. Wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada baginya di akhirat nanti bagiannya. Tidak ada bagian, artinya di akhirat tidak mendapat apa-apa. Dunianya sudah diberikan sebagian. Nah, maka umat Islam sudah diberikan pelajaran oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku sampai mati lillah, hanya ikhlas mengharap ridhonya Allah. Kalau yang diharapkan itu ridhonya Allah, sudah berulang kali saya katakan, saya di mimbar ini, tidak perlu memperhatikan manusia, apakah memuji atau mencela. Dipuji-puji ya tidak didengar, dicela-cela tidak didengar. Ya, malah Allah katakan, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan, caci makian orang yang suka mencela. Kalau kamu dikatakan orang tidak umum atau dikatakan orang aneh, orang asing, tidak bermasyarakat, kamu mau bilang apa silakan. Saya tidak ingin pujianmu. Karena kamu mencela, mencaci maki silakan. Belum tentu dicaci maki oleh manusia itu Allah juga benci seperti kebencian manusia tadi. Mungkin orang yang dicaci oleh manusia ini yang dicintai Allah. Sebaliknya orang yang dipuji-puji oleh manusia, belum tentu Allah juga mencintai, memujinya. Bisa jadi orang jadi dipuji-puji, sanjung-sanjung oleh manusia itu yang paling dibenci oleh Allah. Maka kalau orang diharapkan itu ridhonya Allah, tidak perlu mendengar apa kata orang. Kamu punya mulut mau kata apa silakan. Ya, tapi kata-kata kamu memuji atau mencela tidak saya hitung. Tak dengarkan, udah. Kamu cela ya terus, jalan terus, kamu lakukan. Yang kami lakukan, kami jalan terus. Kamu cela, kamu puji ya jalan terus. Tidak dipuji tambah semangat, dicela terus surut, ngelokro, tidak. Ya, itu yang harapannya hanya ikhlas mengharap ridho Allah. Apalagi? Berikutnya di brosur halaman 3, hadis yang bawah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat atau menilai pada hati dan amalmu. Bagaimana kita menyikapi tentang penilaian hati dan amalan kita yang dinilai manusia? Bagaimana kamu maksudkan? Bagaimana kita menyikapi tentang penilaian hati dan amalan kita yang dinilai manusia? Tidak usah disikapi, tadi saya katakan ya. Kamu dinilai baik, akhirnya dipuji-puji, disanjung-sanjung, dikatakan ulama besar, dikatakan orang yang luas pandangannya, orang yang sangat bertoleransi, ya tidak usah didengar. Sebaliknya kalau kamu dicaci maki orang, ini orang yang fanatik, orang yang tidak mau bermasyarakat, orang yang tidak umum, orang yang nyeleneh, wis rasa dirungokke, jalan terus. Kalau kamu mendengarkan orang yang mencaci maki, ya, kamu datangi, kamu
Ya, nasihati, kamu larang, kamu cegah dan sebagainya. Ya, di sini nanti kamu ngurus ini belum selesai, timbul caci makian dari sana. Kamu ngurusi sana, timbul dari sana. Hingga uripmu mengurusi wong nyaci maki, ra sida ngaji, ra sida beramal malah. Maka tadi saya katakan ya, orang yang bertakwa itu cirinya antara lain wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan, caci makian orang-orang yang suka mencela. Tidak usah didengar. Sebaliknya juga tidak perlu ya, memperhatikan orang yang suka menyanjung-nyanjung. Malah Nabi mengatakan kalau kamu disanjung orang, taburkan pasir di mukanya orang yang menyanjung itu. Ya, awalnya kamu ikhlas berbuat karena Allah, tapi karena kamu dipuji-puji, wah, dadanya tambah mendedek, kepalanya tambah besar, terus ya aku kok, liyane aku ra iso. Ada setane masuk. Ya, maka kalau ada orang muji-muji, menyanjung, cawuran pasir mukanya itu bisa menggugurkan amal. Tadinya ikhlas karena dipuji-puji, terus ananiyahnya, akunya muncul, seolah-olah bisa begini karena aku, karena pujian tadi. Maka orang yang ikhlas karena Allah itu dipuji tidak bertambah semangat, dicela juga tidak surut, keadaannya stabil, dipuji maupun dicela jalan terus. Nah, itulah maksudnya. Apalagi? Rasul halaman 4, hadis yang kedua. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lidzikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ada orang yang berperang supaya mendapatkan harta rampasan. Ada lagi orang yang berperang untuk mendapatkan sebutan atau cari nama. Dan ada lagi orang yang berperang supaya dipuji orang sebagai pemberani. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Yang ditanyakan pada kalimat yang terakhir, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, ya, yang ditanyakan yang ini, mohon dijelaskan. Jadi maksudnya orang berperang sini membela agama Allah, menolong agama Allah. Ya dah. Siapa yang berperang tujuannya supaya dapat rampasan perang? Berperang kalau menang kan dapat rampasan. Nah, kalau kalah berarti tidak dapat apa-apa juga. Kalau menang ya dapatnya hanya rampasan perang tadi, dapat harta. Yang satu berperang untuk mendapat nama, namanya harum. Berperang, ini jagoan, ini pemberani. Ini pahlawan, pahlawan kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, dan namanya disebut-sebut sampai mati dikubur di tempat pahlawan, makam pahlawan, data istimewa kan? Ya, nah itu semua mana yang di jalan Allah? Tidak ada. Semua tidak ada yang di jalan Allah itu. Ya dapatnya itu disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai pemberani, yang satu lagi disebut untuk apa itu tidak dapat sebutan tapi dapat rampasan perang. Memang tujuannya perang itu ingin dapat rampasan tadi. Ya, nah, itu semua apa tidak termasuk sabilillah? Tidak. Yang dikatakan oleh Rasulullah sabilillah itu orang yang berperang tujuannya membela agama Allah supaya agama Allah itu tetap menjulang tinggi, ketinggian agama Allah, keluhuran agama Allah.
Dengan kata lain, berperang membela agama Allah. Sedang Allah mengatakan intan surullah dan surkum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah menolong kamu. Tapi kalau kamu perang hanya akan mendapat rampasan, berarti tidak membela agama Allah. Ya, kamu perang supaya mendapat sebutan, ya dapatnya sebutan, tidak termasuk membela agama Allah. Ya, tapi kalau tujuannya karena ini perang melawan orang-orang kafir yang menghina, meremehkan, melecehkan Islam, kita perangi. Itu namanya orang kafir harbi, orang kafir yang harus diperangi karena menginjak-injak, meremehkan, menghina agama Allah, Islam. Ketika kita melawan orang-orang semacam itu, itulah yang disebut perang membela agama Allah di jalan Allah tuh. Ya. Kalau semua tadi walaupun sama-sama dalam peperangan nggak dapat apa-apa. Maka Nabi kita mengatakan innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niatnya. Kamu berperang niatmu apa? Niatnya supaya dapat rampasan perang, ya dapat nanti kalau menang. Kalau ternyata kalah, tidak dapat rampasan. Ya, niatmu apa? Supaya saya disebut sebagai pahlawan. Ya, nanti kamu akan disebut. Ya, malah ditempatkan makamnya pun makam pahlawan. Udah kan? Nah, ya satu niatnya apa? Saya membela agama Allah. Saya rela mati untuk berjuang membela agama Allah. Nah itu masing-masing akan mendapat bagian sesuai apa yang diniati. Nah, itu maka Allah telah mengarahkan supaya orang muslim itu supaya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah nusukku. Ibadah nusuk itu misalnya korban. Wa mahyaya, aktivitas hidupku termasuk berperang tadi, termasuk aktivitas hidup. Termasuk saudara datang dari rumah datang ke sini itu aktivitas hidup. Tujuanmu apa? Kalau tujuan mencari ridhonya Allah, ya, kamu termasuk di jalan Allah. Perjalananmu, perjuanganmu termasuk jihad fisabilillah. Nah, gitu. Tapi kalau tujuannya wah minggu-minggu nyang Solo kok sisan karo blonjo ning klewer. Ya, sisan nonton apalah keramaian-keramaian daripada nganggur di rumah. Wis nang Solo kono, engko mampir pengajian, bar pengajian dulan-dulan nonton keris, nonton apa-apa. Lah itu dapatmu hanya itu. Ya, dapatmu itu. Maka ngaji yang lurus, jangan punya harapan yang lain-lain, hanya mengharap ridhonya Allah. Ya. Itu yang didapat. Maka Allah akan menilai sesuai dengan niatmu. Itu pengertian. Tidak ada yang dirugikan, sesuai niatnya diberi balasan oleh Allah sesuai niatnya. Kalau niatnya mengharap ridhonya Allah, ya Allah. Maka tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah sudah hanya karena Allah, bukan karena lain-lain. Ya, lillah. Apalagi kalau berperang untuk membela negara dan bangsa, apakah juga termasuk fisabilillah? Ya, kalau negaranya didolimi orang, negaranya dijajah, ya, penjajah itu kan ibaratnya merampas orang lain. Wong kamu punya harta, dirampok orang, kamu mempertahankan hakmu, hartamu dirampok, sampai kamu mati terbunuh oleh rampok itu, kamu mati syahid. Bila agama Allah. Karena hakmu dirampas, itu masalah harta, ya. Apalagi masalah negara, tempat kamu berpijak di situ, tempat kamu hidup, tempat kamu ya beribadah, tempat kamu mencari nafkah dan sebagainya, dan kamu dan keluargamu hidup berkembang di situ, lah kok dijajah orang asing. Nah, bentuk penjajahan itu kedoliman. Kalau saudara mempertahankan diri saudara ini karena dijajah orang tadi, sempat penjajah itu kan kedoliman. Maka saudara melawan kedoliman itu termasuk sabilillah. Apalagi berkaitan dengan brosur pada hadis di halaman 5, yakni tentang sedekah yang jatuh pada wanita pezina, pada orang kaya dan pada pencuri.
apakah sedekah bisa kita jadikan sebagai metode untuk berdakwah, mengajak orang kepada jalan Allah atau kebenaran, Ustaz? Maksudmu gimana? Maksudmu apa? Sedekah itu termasuk aktivitas hidup enggak? Jadi yang aktivitas hidup itu maksudnya kegiatan hidupmu apa? Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu hanya hidup, aktivitas hidup. Hidupmu apa? Untuk apa? Kamu memberikan sedekah, tujuanmu apa? Lalu tujuanmu kamu sedekah kamu berikan pada orang biar dikatakan kamu orang dermawan, suka memberikan sedekah, kamu orang kaya dan suka memberikan sedekah, dermawan. Sehingga kamu dikenal orang sebagai seorang dermawan. Kalau itu tujuanmu, dapatnya yaitu. Dah, kamu mati disebut seorang dermawan. Maka dikatakan tadi ya, yang memberikan sambutan ke orang mati itu merasa kehilangan, andake derek-derek, tekitalan tiang ingkang suka derma, kita kehilangan dermawan yang selalu membantu masjid, membangun jalan ini, membangun siskamling, membangun apa saja dia selalu membantu. Dia mati sekarang kita kehilangan orang derma. Nah, itu kalau yang kamu harapkan seperti itu ya sudah dapat kan. Ya. Tapi kalau memang kamu harapkannya itu bersedekah untuk mengharap ridha Allah, ya, maka orang yang bersedekah tadi tidak mengerti siapa yang diberi. Oh ternyata yang diberi wanita pezina. Tidak ngerti kok. Nah akhirnya setelah yang nyata, gimana orang memberikan sedekahi, pelacur malah disedekahi. Berita itu sampai pada telinganya. Wah berarti keliru saya menyampaikan. Nanti malam keluar lagi, memberikan sedekah lagi. Ya. Tapi tidak ngerti juga siapa yang disedekah. Ternyata yang disedekah itu orang kaya. Nah, orang kaya kok gelem diwenehi sedekah? Ya, diwenehi sedekah apa ora gelem biasane wong sugih diberi zakat pun mau menerima. Padahal orang kaya itu kewajiban mengeluarkan zakat, tapi diberi zakat juga menerima. Alasannya wong rezeki kok ditolak, aku ya ora njaluk diwehi kok itu. Rezeki kok ditolak. Berarti keliru lagi dah ini sedekahnya. Ya. Akhirnya siang-siangnya ada orang cita-cita, tadi orang memberikan sedekah itu ada orang kaya disedekahi sampai pada telinganya dia. Akhirnya nyesal ada Allah. Akhirnya keluar lagi, saya ingin bersedekah yang tepat, yang betul. Malam hari mengeluarkan sedekah malah jatuh sedekahnya pada pencuri. Ya, saya tidak lihat nih tampaknya orang miskin rambutnya pencuri kok. Nah saat itu dia tidak sedang mencuri. Mungkin lagi mati-mati atau gimana. Dapat sedekah. Raisda maling wis entuk ya toh. Pulang. Sampai lagi wadah dia akhirnya misal ya Allah. Kami berikan sedekah ini ternyata keliru semuanya. Ya, gimana untuk menebus ini semuanya? Langsung hanya malaikat memberikan kabar ya. Dikabar, sudah sedekahmu sudah diterima oleh Allah. Walaupun jatuh pada pencuri, jatuh pada pelacur, jatuh pada orang kaya, tujuanmu kan tidak itu. Kamu tidak tahu tujuanmu hanya mengeluarkan sedekah mengharap ridhonya Allah. Ya, maka kamu tadi merasa keliru, kamu bersedekah lagi supaya tepat menghadap ridha Allah. Ternyata Allah memberikan penilaian bahwa sedekah-sedekah yang kamu keluarkan tadi sudah dicatat oleh Allah sedekah yang baik karena kamu tidak tahu siapa mereka yang kamu beri sedekah itu. Ya mudah-mudahan orang pelacur tadi kamu beri sedekah dengan sedekahmu yang cukup itu, mudah-mudahan dia berhenti tidak melacur lagi. Orang pencuri mudah-mudahan dia berhenti dari pencuriannya. Orang kaya kok diberi sedekah mau menerima, mudah-mudahan jadi pelajaran buat dirinya. Itu orang suka memberi sedekah, mengapa saya kaya kok tidak suka memberi sedekah malah minta, malah menerima. Mudah-mudahan semua. Tapi bagi yang mengeluarkan sedekah tadi tidak muspro, hilang, sia-sia tidak. Sudah dicatat suatu amal kebaikan di sisi Allah. Nah itu jadi niatnya. Maka Allah memberikan pahala sesuai niatnya. Dia tidak berniat memberikan pelacur, tidak berniat memberikan pada pencuri, tidak berniat pada orang yang kaya. Tujuannya dia punya harta diberikan oleh Allah akan bersedekah. Sedekahkan pada orang lain, berbuat baik kepada orang lain,
seperti Allah telah berbuat baik pada dirinya, diberi kekayaan yang banyak, maka saya akan berbuat baik pada orang lain, harta pemberian Allahnya akan saya sedekahkan pada yang lain. Nah, jadi niatnya itu yang lurus tadi. Dinilai oleh Allah suatu kebaikan. Kecuali kalau kamu tahu mau sedekah, ya, sedekah kok malah tidak ke tempat panti asuhan yatim, malah ya, tempat mau sedekah kok malah moronya tempat lokalisasi. Nah, jelas kamu jarak kamu ya. Lokalisasi perzinaan aku moro harus sedekah. Ya. Apalagi